Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendekatan sinkronis dan pendekatan diakronis pada linguistik kontrastif dan linguistik komparatif. Untuk menghindari kekacauan perbedaan, perlu dilakukan antara linguistik kontrastif dengan linguistik komparatif. Linguistik kontrastif adalah cabang ilmu bahasa yang berusaha mendeskripsikan dan memahami perbedaan struktur dan sistem dua bahasa yang berbeda, baik antara bahasa-bahasa yang serumpun maupun bahasa-bahasa yang tidak serumpun, dan memanfaatkan pengetahuan itu untuk berbagai tujuan, seperti untuk memahami perbedaan cara berpikir penutur lewat perbedaan bahasa yang ada, mengajarkan bahasa kedua, termasuk juga bahasa asing, dan untuk kepentingan aplikatif yang lain, seperti penerjemahan, penulisan kamus bahasa, dan sebagainya. Pada umumnya, studi kontrastif bersifat sinkronis, yaitu membandingkan perbedaan kedua pada bahasa tertentu saja. Contoh, kontras fonologis yang ada ditunjukkan untuk membandingkan kontras fonologi logat bahasa Bali dan bahasa Jawa. Sementara itu, linguistik komparatif adalah cabang ilmu bahasa yang berusaha membandingkan struktur dan sistem bahasa tertentu dengan struktur dan sistem bahasa yang sekerabat untuk menerangkan kekerabatan bahasa itu dalam kaitannya dengan bahasa yang secara langsung atau tidak langsung menurunkannya, serta beberapa lama bahasa-bahasa yang diperbandingkan itu terpisah dari induknya. Studi komparatif selalu bersifat historis atau diakronis karena ingin mengetahui keadaan masa lalu pada bahasa. Misalnya, dari studi ini diketahui bahwa bahasa Jawa, bahasa Bali, bahasa Madura, dan bahasa Melayu adalah bahasa sekerabat dengan induk menurutnya, yaitu Proto-Austronesia. Bahasa Prancis, bahasa Italia, dan bahasa Spanyol adalah bahasa serumpun dengan Proto-Roman sebagai induk yang menurunkannya. Bahasa Inggris, bahasa Jerman, bahasa Belanda, dan sebagainya adalah satu rumpun dengan Proto-Indo-Jerman yang menurunkannya. Dalam kerangka komparatif, orang tidak boleh memperbandingkan bahasa Bali dengan bahasa Inggris atau bahasa Madura dengan bahasa Portugis, karena kedua bahasa tersebut bukan termasuk dalam rumpun yang sama. Akan tetapi, dalam kerangka kontrastif, perbandingan keduanya memungkinkan sepanjang adanya alasan-alasan yang jelas. Dalam linguistik kontrastif dan linguistik komparatif, terdapat dua pendekatan utama, yaitu sinkronis dan pendekatan diakronis. Kedua pendekatan ini digunakan untuk memahami aspek bahasa dari sudut pandang yang berbeda. Seperti pendekatan sinkronis, pendekatan ini mempelajari bahasa pada satu titik waktu tertentu tanpa mempertimbangkan perubahan historisnya. Dalam linguistik kontrastif, pendekatan ini sering digunakan untuk membandingkan dua bahasa dengan tujuan menemukan persamaan dan perbedaan dalam aspek tata bahasa, fonologi, leksikon, atau pragmatik yang ada pada masa tertentu. Fokusnya adalah pada keadaan bahasa di masa kini atau suatu periode yang lebih spesifik, sehingga hasilnya untuk pengajaran bahasa, penerjemahan, dan analisis praktik lainnya. Pendekatan ini berguna dalam linguistik komparatif untuk menggali ciri-ciri umum dari bahasa yang tidak harus memiliki hubungan historis. Contoh dalam linguistik kontrastif, membandingkan struktur kalimat pasif dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Bahasa Indonesia memiliki struktur seperti buku itu dibaca oleh Ani, sementara bahasa Inggris menggunakan struktur the book was read by Annie. Analisis ini membantu pembelajar memahami perbedaan pola sintaksis antara kedua bahasa. Dalam linguistik komparatif, pendekatan sinkronis dapat digunakan untuk menganalisis kesamaan antara bahasa-bahasa yang tidak selalu memiliki hubungan historis, tetapi menunjukkan pola yang serupa dalam tataran tertentu. Berikutnya adalah contoh dalam linguistik komparatif, menganalisis sistem pada nada bahasa Thai atau bahasa Yoruba, dua bahasa yang tidak berkerabat tetapi memiliki karakteristik tonal yang dapat dibandingkan. Pendekatan diakronis. Sebaliknya, pendekatan diakronis mempelajari bahasa dari spesifik historis dan evolusi. Pendekatan ini digunakan untuk menelusuri perubahan yang terjadi dalam satu bahasa atau di antara beberapa bahasa seiring waktu. Dalam linguistik komparatif, pendekatan diakronis digunakan untuk menganalisis hubungan genetik antar bahasa dan menelusuri perkembangan bahasa dari akar bersama.
seperti bagaimana bahasa dalam rumpun Indo-Eropa prarevolusi. Dalam linguistik kontrastif, meskipun lebih jarang digunakan, pendekatan ini mengidentifikasi perubahan historis dalam struktur bahasa yang mungkin mempengaruhi kesamaan atau perbedaan di antara bahasa yang dibandingkan. Pendekatan ini sering digunakan untuk merekonstruksi bahasa nenek moyang yang sudah tidak digunakan, atau proto-language, dan memahami perubahan bunyi, morfologi, atau semantik dalam perjalanan waktu. Contoh dalam linguistik komparatif, menganalisis evolusi kata dalam rumpun bahasa Austronesia. Misalnya, kata laut dalam bahasa Indonesia yang berakar dari kata laut dalam bahasa Proto-Austronesia. Proses ini menunjukkan bagaimana kata tersebut mengalami perubahan fonologi dari waktu ke waktu di berbagai bahasa turunan. Dalam linguistik kontrastif, pendekatan diakronis jarang digunakan, tetapi dapat diterapkan untuk memahami perbedaan antara bahasa akibat perubahan historis. Berikutnya, linguistik kontrastif. Mengapa bahasa Belanda menggunakan bentuk pertanyaan waar gaat je naartoe? Kemana kamu pergi? Sedangkan bahasa Inggris modern hanya menggunakan where are you going? Analisis diakronis dapat menunjukkan bahwa penggunaan struktur bahasa Inggris yang lebih sederhana berkembang karena hilangnya elemen gramatikal tertentu dari bahasa Inggris kuno. Jadi untuk kesimpulannya, pendekatan sinkronis dan diakronis saling melengkapi. Pendekatan sinkronis memungkinkan kita memahami pola bahasa pada masa tertentu secara statis, sementara pendekatan diakronis membantu kita memahami bagaimana dan mengapa bahasa berubah seiring waktu. Keduanya memberikan perspektif yang berbeda, tetapi pentingnya dalam memahami keberagaman dan dinamika bahasa. Dengan penerapan keduanya, kita dapat memperoleh wawasan dan yang mendalam tentang hubungan antar bahasa dan perkembangan bahasa itu sendiri. Baik, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.